Terpujilah Tuhan karena kesempatan yang indah ini diberikan kepada saya untuk menyaksikan kesaksian saya bagaimana kita menang melawan atau berperang dengan penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, dan berjuang untuk tidak kecewa dan menolak Yesus oleh karena penderitaan. Inilah yang saya saksikan. Saya sungguh luar biasa dipimpin Tuhan di dalam perjalanan hidup saya. Saya dikuatkan dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mengumpamakan firman Tuhan ini seperti pohon yang kuat, berakar teguh, berakar kuat sampai ke dalam, dan digoyahkan, tidak goyah oleh karena angin topan yang menggoncang pohon ini. Dia bisa berdiri teguh. Karena apa? Karena dia berpegang kepada firman Tuhan. Pohon yang berakar teguh itu adalah kita yang berpegang kepada firman Tuhan. Walaupun ada peperangan kita terhadap penyakit rohani ataupun jasmani, kita boleh menang oleh karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Inilah yang menguatkan saya, sehingga di dalam pengalaman hidup saya teringat akan kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya, maka kita seperti rumah yang berdiri di batu, di atas batu, walaupun banjir datang melanda, tetapi tidak akan runtuh. Memang saudara-saudara, kita sering gagal untuk melakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Tapi kita jangan kecewa, kita terus berjuang, terus kita merapat kepada Yesus. Kita terus mendekat kepada, terus memeluk kepada Tuhan Yesus, seperti seorang yang sakit 12 tahun yang sudah berobat kemana-mana, tapi dia berani dengan segala kerendahan hati dia menjamah jubah Tuhan Yesus sehingga dia sembuh. Itulah perjuangan kita. Jadi kita jangan gentar, karena saya dikuatkan oleh satu firman Tuhan. Ini dikatakan oleh Paulus sebenarnya kepada orang Korintus, karena pada saat itu orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah diburu-buru, banyak yang dianiaya. Tetapi firman Tuhan ini yang menguatkan mereka supaya mereka berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Luar biasa firman Tuhan ini yang menguatkan saya, sehingga di dalam berperang berperang akan penyakit, berperang akan hal-hal yang rohani yang membuat kita goyah, sehingga kita terus berjuang supaya kita jangan sampai tawar hati, jangan kecewa sehingga kita menolak Tuhan. Kita berjuang terus, jangan ikut terus Tuhan. Saya
Sungguh luar biasa saya dihibur oleh firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Itu adalah tulisan Petrus. Dia mengatakan kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajanya. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberi perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang terpanggil. Kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa, saudara. Kita orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan masuk ke dalam terangnya. Jadi Petrus mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terpilih. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih aku. Imamat yang rajani. Kita sudah langsung bisa berhubungan dengan Tuhan Yesus. Kita berhubungan dengan Allah. Tidak dengan perantaran siapa-siapapun. Tetapi kita bisa langsung. Dan kita menjadi raja-raja. Luar biasa ya. Bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita menjadi bangsa yang kudus. Luar biasa. Kita menjadi bangsa yang kudus. Yang dipisahkan. Yang dikhususkan. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu maksudnya perbuatan Allah yang besar adalah memberitakan keselamatan, yang memberitakan Injil. Inilah tugas kita. Dan saya sungguh dilawat oleh Tuhan, oleh firman Tuhan ini. Karena setelah aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, luar biasa aku pergi memberitakan Injil kemanapun Tuhan suruh. Sepanjang sampai akhir hidupku. Karena aku sungguh bersyukur kepada Dia. Karena Dialah yang memberikan firman ini kepadaku sehingga aku sungguh bersuka cita bahwa kitalah orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang dikhususkan untuk memberitakan keselamatan. Luar biasa, kita yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya. Luar biasa firman ini meneguhkan, menguatkan saya sehingga pada tahun pada tahun 1000 sekitar 1900 10 tahun yang lalu lah, 11 tahun yang lalu, pada aku berusia 69, hampir 70 aku kena kanker. Kanker usus. Dan sudah melekat kemana-kemana. Dan waktu dokter mengatakan bahwa saya kena kanker, saya berkata dalam hati saya, terima kasih. Aku akan menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupku, yang membuat aku menang dari kanker ini. Itu saya di dalam hati saya. Saya tidak berpikir pada waktu itu kanker itu luar biasa mengerikan, semuanya mati. Tapi aku tidak pernah terpikir untuk mati. Aku akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupku, berperang melawan penyakit ini. Dan waktu itu aku berkata kepada suamiku, kita akan buktikan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita untuk kita boleh sembuh dari penyakit ini. Inilah yang aku tahu. Jadi jangan berpikir bahwa saya akan mati karena kanker ini. Dan sesudah itu saya bilang sama suami saya, pulanglah kita ke Medan, karena di Medan lah mesbah kita. Dan
perjalanan ke Medan, saya buka di dalam pesawat, saya membuka-buka firman Tuhan. Saya membuka firman Tuhan dari Yesaya 41, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengatakan aku jangan takut karena engkau menyertai aku. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang tanganmu, tangan kananmu dan membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, aku akan menang dalam penyakit ini. Ini berpikir saya menang, ya menang dari penyakit. Menang, apakah saya mati atau hidup? Tapi saya berpikir waktu itu saya menang, saya mengalahkan penyakit ini. Dan saya menang. Dan kemudian saya bertanya kepada Tuhan, apakah yang saya harus kerjakan Tuhan? Supaya aku bisa menang dalam perjuangan penyakit, peperangan dengan penyakit ini. Tuhan memberi firman-Nya di dalam Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Dia mengatakan, Mazmur katanya begini, firman Tuhan itu, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah kepadaku, percayakanlah dirimu kepadaku, aku akan bertindak. Oh Tuhan, terima kasih, aku percaya kepadamu dan menyerahkan semua persoalan hidupku kepadamu dan engkau akan bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih engkau baik dan sangat baik. Itulah yang saya tekankan. Kemudian saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, apakah katamu untuk semuanya ini? Aku mau Tuhan engkau menyatakan siapa engkau di dalam hidupku Tuhan yang memberikan firman itu. Sehingga aku kuat dan aku menang dalam peperangan ini. Kemudian Tuhan berfirman kepadaku dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 89 ayat 35. Tuhan berkata begini, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan ucapan bibirku tidak akan kuubah. Oh Tuhan, terima kasih. Aku pasti menang dalam perjuangan ini. Aku sembuh dalam penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Saya divonis kanker, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, aku bisa menang melawan penyakit ini dan saya disembuhkan Tuhan. Aturan saya kemo 8 kali, tetapi 6 kali saya sudah keluar dari rumah sakit dan dinyatakan bersih dari kanker. Puji Tuhan. Tetapi namun demikian saudara-saudaraku, bukan itu saja yang kualami. Sesudah saya menang dari penyakit kanker, dokter mengatakan bahwa saya sudah sembuh dari penyakit kanker. Apa yang terjadi? Jalan saya tidak pernah lurus. Saya
gontar-gontang, goyang-goyang sehingga saya uh, berobat lagi ke dokter. Akhirnya saya diponis ada penyempitan di leher sebelah kiri, penyempitan pembuluh darah. Dan ketika itu uh, dokter memvonis saya dan dalam tidak bisa dioperasi karena umur. Apa yang menyebabkan apa penyebabnya itu dokter? Saya katakan itu mungkin dibawa lahir atau karena faktor usia tua. Jadi tidak bisa dioperasi dan kemungkinan besar ibu akan lumpuh dan duduk di kursi roda. Jadi ini disaksikan oleh anak saya dan saya katakan itu kupatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tabib teragung. Dia tidak akan membuat saya lumpuh dan duduk di kursi roda. Saya akan kuat dan inilah yang memicu aku waktu saya berusia 80 tahun. Saya digerakkan Tuhan untuk mengikuti HPB dan mengadakan penginjilan ke Tongging karena saya pikir 80 tahun umur yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan kepadaku karena firman Tuhan mengatakan bahkan kesulitanlah yang akan terjadi bukan itulah upah dari yang panjang umur karena uh, reonglah tubuh ini ya sudah rusaklah banyak yang rusak. Jadi saya pikir sebelum saya duduk di kursi roda seperti yang dibilang dokter itu, tapi Tuhanku akan menyertai aku. Aku tidak akan duduk di kursi roda. Dan itulah oleh karena kemurahan Tuhan, saya bersyukur kepada semua saudara-saudaraku di HPB yang mendukung pelayanan ke Tongging. Saya hanya menggerakkan dan saya melihat bagaimana saya waktu itu kambuh asam urat saya sehingga saya tidak bisa berjalan. Tetapi luar biasa setelah sampai di Tongging saya katakan kepada saudaraku Elmerita, Elmerita, lihat aku sudah bisa berjalan, sudah bisa melompat-lompat, aku sudah kuat, aku sudah sehat, aku bilang. Selama di Tongging aku tidak merasakan sakit penyakit. Dan kemudian saudaraku kita lanjut ke Bahbolon. Terima kasih saudara-saudaraku yang di HPB. Mulai dari ketua, Bapak Joner, dan semua kita semua di HPB. Saya bersyukur kepada dukungan saudara-saudara. Bapak Siahan. Terima kasih semua terima kasih untuk kerjasama yang baik. Sehingga kita bisa menginjili ke Bahbolon. Luar biasa. Tuhan bekerja dalam segala kondisi dan keadaan. Itulah yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus. Walaupun ada yang mengatakan ini bukan penginjilan, tapi ini hanya reuni. Tapi itulah yang kita bisa. Tapi itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi saya sendiri. Setelah pulang dari dari Bahbolon, saya diserang oleh satu penyakit yang sungguh membawa saya sehingga penafsiran yang salah terhadap saya. Saya sakit perut dan luar biasa sakitnya. Tetapi karena Tuhan menyertai aku bisa sampai ke Medan. Pergi lagi ziarah ke kampung. Tapi saya melihat Tuhanku itu luar biasa. Dan setelah itu saudara-saudaraku, saya bukan berhenti di situ saja Tuhan. Tuhan berikan lagi aku kesempatan untuk
berperang mengenai penyakit. Saya periksa kepada dokter bahwa saya ada gula. Wah, udah ada penyakit gula lagi. Kemudian di, dikatakan lagi aku Parkinson. Parkinson. Saya turuti semua apa perintah dokter, apa kata dokter, dan saya terus berdoa kepada Tuhan bahwa aku akan memenangkan peperangan ini. Walaupun aku sudah lewat dari penyakit kanker, tapi diberi lagi kesempatan saya menikmati penyakit gula, penyakit diabetes, penyakit Parkinson, bahkan dikasih lagi aku vertigo. Wah, Tuhan, waktu saya mengalami vertigo, waktu saya oyong, pusing-pusing, ku nikmati pusing-pusing itu. Tuhanku akan bersama dengan aku. Kau akan punah, hai sakit penyakit dari dalam tubuhku. Selalu kuperkatakan bahwa Tuhan Yesus di pihakku. Kalau Tuhan Yesus di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Aku percaya firman Tuhan akan menyembuhkan saya. Inilah peperangan penyakit. Bahkan banyak lagi penyakit, peperangan rohani yang harus kita menjaga, berjuang supaya jangan kita sampai tawar hati, jangan sampai kecewa sehingga kita menolak Tuhan oleh karena penderitaan yang kita alami. Puji Tuhan, sampai sekarang saudara melihat saya segar bugar kan saudara-saudara, walaupun saya mengalami Amin. perjuangan sakit penyakit, bahkan penyakit rohani, banyak tantangan yang saya hadapi, tapi Tuhan Yesus membawa saya ke dalam kemenangan. Dan saya menginspirasi satu uh, penjabaran firman Tuhan bahwa sekarang saya menari dalam badai. Dalam sakit penyakit itu saya menari dalam badai itu. Saya rasakan itu supaya kalau saya tidak sakit, bagaimana saya menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh di dalam hidup saya. Saya bersyukur kepada Engkau Tuhan yang menguatkan saya, yang menginspirasi bagi saya. Walaupun kabut kehidupan ini menghalangi perjalanan hidupku, tetapi aku tidak mau goyah, aku tetap mengikut Engkau. Aku akan tetap menang melawan semua sakit penyakit ini. Terima kasih saudara-saudaraku yang kekasih. Inilah kesaksianku. Bagaimana kita berperang melawan sakit penyakit. Berperang melawan sakit rohani kita. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Karena pergumulan-pergumulan hidup ini. Tetapi kita terus berjuang. Jangan sampai kecewa. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan dan menolak Tuhan Yesus. Kita tetap memuji, memuliakan Tuhan dalam segala perkara yang kita alami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.